Oke, sesuai topiknya, saya akan ajarin kamu bagaimana kamu bisa memaksimalkan penjualan di Tokopedia. Langsung kita masuk ke topik aja. Hey guys, saya ada permainan buat kamu nih. Kalau kamu bisa mencari kata-kata yang akan muncul dalam video ini dari awal sampai akhir, kamu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dari saya sendiri ya. Untuk mengetahui syarat-syaratnya, kamu bisa langsung cek link di deskripsi ini, Google Formnya ya. Seperti yang saya bilang selalu, itu kita harus maksimalkan namanya SEO apa? Search Engine Optimize. Jadi artinya kita nggak perlu dengan menggunakan iklan berbayar, top ads, ataupun iklan yang berbasis eksternal macam Facebook Ads, kita bisa juga dapat traffic. Trafficnya itu namanya traffic organik. Itu berkorelasi dengan SEO ya. Bagaimana untuk mendapatkan traffic organik tanpa berbayar? Kita pertama harus maksimalkan konten produk. Nah, masuk ke konten produk. Konten produk pertama apa? Di bagian kata kunci produk. Ini konten produk ya. Sekarang anggapan saya mau menjual produknya adalah dumbbell, oke? 5 lbs. Kalian bisa lihat sendiri, produknya 5 lbs atau 2,5 kilo gitu, dibagi dua. Pertama, kita langsung ke bagian seller center, kita ke bagian bawahnya, kita klik wawasan pasar. Kita perlu cari dulu kata kuncinya apakah relevan atau enggak. Kan saya selalu bilang katanya jumlah pencarian harus tinggi, dan kalau bisa tingkat kompetitifnya itu pun harus rendah, dan kalian bisa lihat tingkat pertumbuhan pun harus tinggi juga. Ini saya kasih contoh ya. Sekarang kita menjual produknya nih. Oke, saya cuma sekilas saja kasih satu keyword yang contohnya dumbbell. Oke, kalian bisa lihat di bagian dumbbell ini, kalau pencarian dengan kata kunci dumbbell itu jumlah pencariannya sedang ya. Kalian bisa lihat sini. Tingkat pertumbuhannya rendah dan tingkat kompetitifnya rendah. Artinya apa? Produk macam olahraga macam terutama di bagian dumbbell nih, kalau di Tokopedia itu kompetitornya tuh jarang banget. Jadi produk ini itu masih bisa dibilang tuh masih kategori potensial ya. Tapi ini perlu diperhatikan juga, kemungkinan besar tuh di Tokopedia ini orang-orang jarang mau lihat ataupun mau cari produk-produk macam olahraga berbasis dumbbell gini. Jadi kamu sebagai salah satu orang yang mungkin sebagai pemasok pertama nih, kan kamu bisa lihat tingkat kompetitifnya rendah, apalagi di produk ini. Kamu harus cari kesempatan ataupun melakukan marketing untuk mengajak orang membeli produk-produk olahraga di Tokopedia, toko kamu. Ini salah satu kesempatan emas juga ini bagi kamu yang mau coba jual produk olahraga, terutama di bagian dumbbell ya. Ini hanya sekilas contoh gambaran aja. Sekarang kita masuk ke bagian produknya. Kalian bisa lihat sendiri. Di bagian sini, daftar produk, kalian ingat masukin sesuai dengan kriteria produk kalian. Ini saya kasih contoh. Ini foto, kalian harus maksimalkan juga. Ada 5 macam foto. Foto utama, kalau bisa tuh kasih foto yang bagus banget. Jadi saat orang mau scroll produk kamu, macam dumbbell, mereka scroll nih. Mereka langsung akan stop dan melihat produk kamu. Karena ini wow banget, bagus fotonya ya. Oke? Karena ini kan hanya sekilas tutorial testing gitu. Jadi fotonya tentunya saya cari yang paling simple lah ya. Selanjutnya, kamu harus membuat video produk marketing yang bagus. Jadi orang tuh mau share produknya. Ingat, pentingnya kamu buat video atau konten produk yang shareable. Sama juga meningkatkan kredibilitas toko dan produk kamu. Jadi saat kamu menjual produknya tuh harga lebih tinggi, itu ada namanya branding toko kamu. Jadi lebih eksklusif gitu ya videonya. Ini saya kasih kamu lihat contoh video saya yang saya buat. Bagus juga. Ini kalian bisa coba buat langsung dari Canva, ataupun kalian mau coba macam saya, bisa buat dari Adobe Premiere. Setelah itu, seperti biasanya, maksimalkan nama produk. Dan sekilas ingat, nama produk, kata kunci, kalau misalnya sekarang produk kamu udah terjual nih, kata kuncinya itu tidak bisa diganti lagi loh. Jadi ini perlu perhatikan banget. Kamu harus pastikan saat kamu awal memulai isi nama produk, itu harus langsung paling betul. Selanjutnya adalah di bagian kategori diisi juga sesuai dengan produknya yang asli. Lalu kategori produk, kamu kalau misalnya ada buat etalase juga, disesuaikan. Lalu deskripsi produk. Nah, deskripsi produk. Untuk memaksimalkan konten produk, kita perlu namanya di deskripsi adalah membuat copywriting. Copywriting, ini saya kasih sekilas contoh juga untuk produk dumbbell ini ya. Kalian bisa lihat, kamu ingin tampil lebih pede di depan keluarga, teman, dan doi kamu. Mulailah dari membaguskan badan Anda dengan melatih otot tubuh biar tampilannya semakin kece. Dengan dumbbell, XXX itu merupakan merek bisnis kamu, terserah. Ini hanya sekilas contoh. Jadi copywriting kita memberikan salah satu solusi bagi orang yang mau membeli produk kamu. Contoh, kenapa orang mau mencari produk dumbbell? Karena kemungkinan besar mereka kan pengen olahraga. Lalu kita galikan lagi. Mereka pengen olahraga kenapa? Karena mungkin sehat. Kedua adalah tampil lebih fit dan ingin lebih menampaknya percaya diri. Nah, itu kan adalah masalahnya. Sehingga kita membuat dumbbellnya itu, kita melakukan copywriting, kita solusinya apa? Kita minta orang tuh membeli produk yang penyelesaian masalah ini, ataupun solusinya, kita tawarkan ke mereka. Macam ini, kalian bisa lihat. Setelah itu, kalian bisa melakukan isi spesifikasi produk-produknya. Seperti produknya, bahannya apa, beratnya berapa. Tapi paling utama adalah di bagian copywriting. Kita menjual solusi kepada konsumen ya.
Setelah itu varian produk diisi juga bila ada varian, entah beratnya ataupun warna yang berbeda ya. Harga satuan, kalian bisa lihat juga, bisa isi. Kalian bisa pakai harga, nanti teknik fitur coret ya. Seperti sekarang produk kamu 100.000 harga aslinya. Kamu bisa coba setting 200.000 dulu. Lalu nanti kamu di fitur seller center, di bagian promosi, kalian bisa buat namanya diskon toko. Kalian diskon 50%. Jadi orang tuh ada namanya FOMO. Mereka kira produk yang kamu barusan launching ini, wah, lagi diskon besar-besaran nih. Jadi orang akan rebutan untuk membeli produknya. Tingkat konversinya pun akan lebih tinggi. Ingat, saat kamu melakukan posting, isi juga pengiriman, asuransi harus diingatkan juga untuk isi wajib bla 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 disimpan. Oke, setelah udah siap, kita kan udah maksimal menggunakan produk nih, sesuai yang saya bilang. Kamu selanjutnya perlu apa? Kamu perlu namanya melakukan rilisan spesial dan juga exclusive launch. Ini hanya bisa dapatkan kalau kamu udah menaikkan menjadi power merchant. Ini namanya apa? Kamu pernah lihat brand-brand yang besar terkenal keren banget itu melakukan promosi ataupun eksklusif produk launching nggak? Itu membuat para followers atau brand loyalty kita ataupun long term customer, mereka tuh lebih excited untuk menunggu produk-produk baru kita. Macam sekarang, menjual produk lampel bukan ya? Kita langsung melakukan launching produknya. Jadi orang yang mungkin udah suka dengan brand kita, mereka akan menunggu produk-produk baru kita launching. Kemungkinan besar produknya akan langsung terjual. Dengan terjual, maka akan ada namanya penilaian produk dan penilaian toko. Akan meningkat juga dengan kredibilitas toko kamu. Ini cocok banget untuk branding ke depan. Sama ingat, setelah udah melakukan fitur-fitur teknis dalam marketplace sendiri, kita melakukan teknis di luar marketplace, yaitu adalah social media. Kita melakukan produk marketing, taruh di feed, Instagram Reels, dan juga produk video marketing. Ingat, buat konten yang unik. Pertama, di social media, kamu buat dulu copywriting yang bagus untuk posting katalog produknya, harga berapa, lalu fiturnya apa aja, bla bla bla. Setelah itu, kamu membuat satu konten, mungkin kamu videoin, kamu lagi olahraga nih, taruh di Reels dan juga video marketingnya. Itu merupakan salah satu konten ya. Bisa juga kamu mengkombinasi marketing, yaitu adalah influencer marketing dan social media kamu maksimalkan ya. Jadi kamu membayar sekumpulan uang, kasih ke influencer-influencer untuk mempromosikan produk dumbbell kamu. Ingat, influencer kamu harus bagikan banyak macam juga. Micro, nano, habis itu makro juga. Kamu cari influencer yang engagementnya tinggi sesuai dengan bisnis kamu. Misalnya sekarang olahraga nih, saya akan mencari influencer yang berbasis olahraga. Saya membayar dia sejumlah uang, saya akan suruh dia untuk memposting produk yang dumbbell ini di dalam sosial media dia. Lalu kita repost lagi di dalam sosial media. Dan orang-orang ataupun followers komunitas dengan influencer itu, mereka kemungkinan besar kan akan nampak postingan si influencernya nih. Mereka bilang, wow, ini produknya keren. Lalu mereka lihat video produk marketing yang tadi awal saya buat, keren kan? Mereka akan langsung pergi ke toko kamu dan membeli produknya. Nah, kamu sekarang udah ada namanya customer baru. Dan selanjutnya adalah kamu harus cari cara untuk bagaimana bisa meng-convert mereka dari customer yang baru ini untuk menjadi long-term customer. Ingat, long-term customer penting banget karena ada 3 macam. Yang saya pernah bilang sebelumnya tuh baik banget. Referral, repeat order, dan juga low cost acquisition. Maksudnya referral apa? Mereka akan sebagai long-term customer ataupun mempunyai brand loyalty kepada brand kamu, mereka akan membantu mempromosikan produk kamu ke teman-teman mereka ataupun lingkaran komunitas sosial media tanpa kamu bayar sepeser pun, karena mereka udah cinta sama brand kamu. Kedua, repeat order tentunya, karena mereka udah fans sama brand kamu. Setiap kali kamu mau melakukan launching produk yang baru, bulan ke bulan, mereka akan kemungkinan besar membeli produkmu lagi. Oke? Jadi kamu apa? Kamu mempunyai penjualan yang stabil bulan ke bulan. Tentunya, kamu kalau sekarang mau menjual produk, kamu jangan cuma berharap menjual sekali, udah, bye-bye. Kamu harus cari cara untuk bisa maintain relationship sama customer yang udah ada. Ketiga, low cost acquisition apa? Sesuai yang tadi saya bilang. Tadi saya kan bilang ada menggunakan iklan influencer, habis itu mungkin kamu ada menggunakan top ads ya. Itu kan ada biaya, namanya iklan. Tapi dengan adanya nama long term customer ini, artinya kamu nggak perlu membayar iklan apapun, mereka udah fans nih. Mereka langsung sendiri ke tokomu beli, tanpa kamu harus pergi sewa influencer lagi, ataupun menggunakan top ads dan Instagram ads segala macamnya, mereka datang beli juga. Nah, udah paham ya? Ini ya sekilas yang akan aku sharing. Ingat, video ini sangat bermanfaat banget. Saya mau minta bantu kamu untuk share video ini. Dan jangan lupa, tadi saya kan ada giveaway nih. Kamu langsung pergi cek dulu deskripsi videonya. Oke? See you in the next video.